Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Lagi seorang bocah menjadi korban kekerasan di tempat penitipan anak atau daycare. Kali ini perbuatan tak berperi kemanusiaan itu terjadi di sebuah daycare di kota Pekanbaru Riau. Sang pemilik daycare kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Entah apa yang ada di pikiran wanita yang ada di dalam video amatir. Dengan tega, ia mengikat kaki seorang bocah ke bangku makan anak dengan menggunakan lakban. Setelah video tersebut viral, baru diketahui ternyata peristiwa itu terjadi di sebuah tempat penitipan anak atau daycare di Jalan Kaharudin Nasution, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru Riau. Video direkam oleh salah seorang mantan karyawan daycare. Tak hanya dilakban, kabarnya sang anak yang dititipkan tak diberi makan seharian dengan alasan agar para pengasuh tak perlu repot-repot membersihkan bila mana para anak buang air besar. Mengetahui anaknya mendapat penganiayaan, orang tua korban pun melapor ke polisi. Polisi memeriksa sedikitnya 5 orang saksi dan menetapkan sang pemilik daycare sebagai tersangka. Jadi pelaporan ini berawal dari tanggal 31 Mei 2024 di tempat penitipan anak yang tempat D. Kemudian ada ditemukan sebuah video yang menampakkan seorang anak dilakban oleh seorang pengasuh. Kemudian orang tua korban membuat laporan dan kami melakukan penyelidikan sudah melakukan pemeriksaan saksi 5 orang, lebih kurang 5 orang. Kemudian kami sudah melakukan penyitaan terhadap handphone tersebut. Kasus sudah kami naikkan ke penyelidikan dan sudah kami letakkan tersangka. Untuk saat ini 1 orang, inisial WR. Tersangka kini dijerat pasal tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman 3 tahun 6 bulan penjara. Polisi mengimbau kepada para orang tua yang pernah menitipkan buah hatinya di daycare tersebut untuk melapor jika terindikasi juga turut menjadi korban penganiayaan. Dari Pekanbaru Riau, Muhammad Arifin, Faza Ramadan, TV One mengabarkan. Lalu apa sebenarnya motif penganiayaan pelaku terhadap para korban ini? Dan untuk membahasnya, pemirsa, sudah bergabung bersama kami Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru, Kompol Beri Juwana Putra. Selamat petang, Pak Beri. Langsung saja, Pak Beri, ini dari hasil penyidikan, motif pelaku menganiaya bocah ini apa, Pak, sebetulnya? Ya, baik. Jadi motif awal yang kita duga yaitu dari pemilik daycare tidak mau repot, tidak mau ngambil risiko, sehingga melakban kaki dan tangan korban tersebut, gitu Mbak. Sudah berapa lama berlangsung Pak perlakuan ini kepada anak-anak di daycare ini? Ya, memang jadi hasil pemeriksaan lanjutan kami terhadap korban, sebelumnya ini korban memang sempat dirawat di rumah sakit, namun belum ada fakta video yang diberikan oleh saksi kunci kita ini, yaitu mantan karyawan. Tahunya ketika dari 3 orang mantan karyawan ini tidak bekerja di sana lagi, kemudian mengirimkan video tersebut kepada ayah korban atau ibu korban, dari situlah diketahui. Namun sebelumnya itu anak tersebut sempat dirawat, dan dari hasil psikiater yang kami periksa, ya anak tersebut juga mengalami trauma berat. Gitu. Oke, kita harapkan psikologis dari korban bisa segera dipulihkan. Tapi begini Pak, tadi kan Pak Beri menyampaikan ya bahwa pelaku ini tidak mau ambil repot. Ya. Itu karena apa Pak? Belum dijelaskan tadi. Ya, jadi dari situ Mbak, kita pun juga sudah koordinasi dengan kasih kurikulum yang membawai terkait masalah PAUD dan tracker ini. Dari tracker ini itu sendiri tidak ada izin Mbak. Itu sudah hasil pemeriksaan terakhir, ini update terbaru. Ada pemeriksaan langsung dari kasih kurikulum Pemko Kota Pekanbaru, memang tidak ada izin, jadi tidak memenuhi kriteria terkait pembukaan tracker ini. Jadi tidak ada sertifikasi terkait pengasuhnya, dan tidak ada juga pembinaan terkait pengasuhnya, pengawasan pun juga tidak ada, karena memang tidak terdaftar, sehingga mereka tidak melakukan mekanisme yang sesuai dengan tracker lain-lainnya. Baik, selain daycare-nya yang ilegal Pak, sampai akhirnya kasus ini terungkap ke permukaan, karena apa Pak? Ya, jadi memang awalnya ini ada dari
3 orang mantan dari pekerja di sana itu sempat memvideokan atas kejadian itu yang sama-sama kita lihat di video yang sudah viral ini, kemudian baru memberitahukan kepada korban. Ini kita dalami lagi apakah sudah sering kali terjadi. Ini sedang lakukan pemeriksaan intensif. Jadi dari situlah orang tua korban tahu hingga memberikan laporan kepada Polresta Pekanbaru. Oke, Pak, daycare ini yang tidak memiliki status atau disebut ilegal ya, ini sudah berapa lama beroperasi? Ya, jadi hasil penyelidikan dan penyidikan kita di lapangan, jadi ternyata sebelumnya dia sudah buka beberapa tempat yang dulunya sudah sempat tertutup. Jadi ini kemudian dia pindah tempat ke yang baru lagi dengan ilegal juga, tidak ada izin juga. Jadi diduga untuk yang daycare ini berpindah-pindah tempat, tapi yang lama kemarin sudah kita cek itu sudah tutup juga. Kemudian yang baru ini juga sudah kita cek itu tutup juga, Mbak. Oke, itu artinya dari kapan? Dari tahun berapa? Kalau dari pemeriksaan awal kita ini hampir berjalan lebih kurang 8 bulan, Mbak. Baru 8 bulan, tapi kami juga ingin tahu Pak, ini untuk meluruskan juga kabarnya pelaku ini belum ditahan. Apakah betul Bapak, pertimbangannya apa kalau memang belum ditahan? Sudah kita untuk hari ini sudah ada 2 orang, bahkan dari hasil gelar tadi 2 orang yang kita duga. Yang pertama itu pemilik daycare tersebut, kemudian berdasarkan video yang terbaru itu yang kita lihat lagi itu ada dari pengasuhnya yang melakukan langsung. Jadi 2 orang saat ini sedang dilakukan pemeriksaan tersangka lanjutan. Kemudian dari hasil psikiater ditemukan traumatis berat. Jadi dari situ kita menggandeng pasal ayat 2, ayat 1 dan ayat 2. Kemudian kalau memang berkelanjutan kita akan gandeng pasal lagi 64-nya, pasal 64-nya, karena ini perbuatan yang berulang. Jadi itu ancamannya 5 tahun dan saat ini sedang kita lakukan pemeriksaan lanjutan terhadap kedua tersangka tersebut dan nanti kita akan lakukan penahanan. Oke, Pak, tadi kan Pak Beri menyampaikan ya bahwa ini kan sudah beroperasi 8 bulan, tidak memiliki izin untuk mendirikan daycare, tapi kok bisa beroperasi dan pada akhirnya juga orang tua banyak menitipkan anaknya di sana. Ini gimana, Pak? Ya, jadi kita memang tadi koordinasi juga dengan Dinas Pendidikan, kita juga koordinasi juga dengan Satpol PP, dengan Pemkab Kota Pekanbaru. Kita nanti akan mengecek semua daycare yang ada di Kota Pekanbaru ini terkait masalah perizinan-perizinannya atau terkait masalah prosedurnya, terkait masalah pengasuh-pengasuhnya, dan kita juga akan menyarankan untuk dia agar di tempat daycare itu ada CCTV sehingga orang tua juga bisa mengontrol, karena di lokasi daycare ini tidak ada CCTV. Itu kendala kita juga, namun alhamdulillah berkat bantuan dari 3 saksi kunci ini yang mantan karyawan ini sempat memvideokan, dan situlah terungkap fakta ini, Mbak. Baik, kami juga ingin tahu Pak, bagaimana kondisi para korban sekarang? Ya, kondisi para korban, kemarin Kak Seto juga sudah datang, saat ini didampingi oleh lembaga LPAI, Kak Seto sendiri, kita juga kemarin mendampingi. Saat ini hasil psikiater pun juga, saat ini korban lagi dalam kondisi traumatis. Oke, sekali lagi terima kasih banyak Pak. Kita harapkan bahwa pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal dan psikologis korban bisa segera dipulihkan. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Beri atas waktunya. Sudah bergabung sama kami di Kabar Petang. Terima Sehat kasih, selalu. Mbak.